So the question that I want to ask each one of us, Jadi suatu pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada setiap dari kita, and I need you to really ask this question deeply in your heart. dan saya ingin kita betul-betul menanyakan secara serius di dalam hati kita masing-masing. And don't quickly answer it because it seems like the answer should be so simple. Dan jangan terlalu cepat menjawab karena kelihatannya jawabannya itu sangat sederhana. So the question is, do you really trust God? Pertanyaannya adalah apakah Anda benar-benar percaya kepada Tuhan? I know we're Christians. Saya tahu kita semua adalah orang Kristen. I know we worship Jesus. Saya tahu kita semua menyembah kepada Yesus. But the question is, do I really trust God no matter what the circumstances is in my life? Tetapi pertanyaannya adalah apakah saya betul-betul percaya kepada Tuhan apapun kondisi dan situasi yang terjadi di dalam hidup kita. First of all, let us take a look. What does the word trust really mean? Pertama-tama kita akan melihat apa sebenarnya kata percaya artinya. According to Webster Dictionary, trust means firm reliance on the integrity, ability, or character of a person. Nah, menurut Kamus Webster, kata percaya itu didefinisikan adalah suatu kepercayaan atau kebergantungan yang sangat teguh terhadap seseorang akan integritasnya, akan kemampuannya, dan akan karakternya daripada orang tersebut. See, this firm reliance actually is based on the character of that person, not on my feelings. Nah, kebergantungan yang kuat ini adalah kepada karakter daripada orang tersebut, bukan dengan perasaan kita sendiri. Bukan dari perasaan kita sendiri. The reality is to trust God in the light is easy. Pada kenyataannya adalah untuk percaya kepada Tuhan di dalam terang atau ketika ada cahaya itu adalah sangat mudah. When everything is doing well, when I am good health, when my family is in good health, when the bank account is pretty healthy, everything seems good. Dan pada saat kita percaya kepada Tuhan, ketika semuanya baik-baik saja, itu akan sangat mudah, sama seperti ketika kesehatan kita sangat baik, ketika uang di tabungan itu baik, ketika maksudnya dalam jumlah yang cukup, lalu keluarga kita semua dalam keadaan baik-baik, itu sangat mudah. But to trust Him in the dark, tetapi untuk percaya Dia di dalam kegelapan, when we have no idea what's going to come next, ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian, when we don't know what tomorrow is going to bring, ketika kita tidak tahu akan apa yang dibawa hari esok, that is faith. Nah, itu adalah iman. Let's be real. Mari kita menyadari dan melihat kenyataannya. We are going through a situation that is pretty extreme. Kita sedang melalui suatu situasi yang cukup ekstrim. Every week there seems to be bad news that comes into our attention. Setiap minggu sepertinya ada berita buruk yang datang kepada kita. Either someone has passed away from COVID. Mungkin beberapa kenalan kita yang meninggal oleh karena COVID. Someone is in a critical condition because of COVID. Seseorang mungkin sedang berada di dalam kondisi kritis oleh karena COVID. The economic situation around the world is in crisis. Situasi ekonomi di dalam dunia sekarang yang kita hadapi ini sedang dalam krisis.
as a Christian, how should we react during these moments? Sebagai seorang Kristen, apa yang kita harus lakukan dalam keadaan ini? First of all, I want you to know that the anxiety, the fear of being abandoned by God actually happens not during our time now, Dan kecemasan, rasa takut yang kita hadapi, yang kita alami itu bukan hanya terjadi sekarang. even David, who is a man after God's own heart, has felt that sense where he feels that God has abandoned him. Bahkan Daud yang dikatakan bahwa orang yang dekat, yang sangat dekat dengan Allah, pernah mengalami hal yang sama dan merasakan betapa beratnya dan merasa bahwa dia sepertinya ditinggalkan oleh Tuhan. I hope you have your Bible with you, and if you do, please turn your Bible with me to 1 Samuel chapter 21. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 21. And this is a story where David is running away. Dan ini adalah suatu cerita ketika Daud sedang melarikan diri. This is the same David who killed Goliath with just a simple stone. Ini adalah Daud yang sama yang membunuh Goliat dengan batu yang kecil. And this is the same David that the women sang, saying that Saul killed 1,000, but David killed 10,000. Ini adalah Daud yang sama yang ketika dia pulang berperang, para wanita bernyanyi dan mengatakan bahwa Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. But what happened to this person? Apa yang terjadi kepada orang ini? Let's take a look at 1 Samuel chapter 21. Mari kita And lihat di dalam 1 Samuel 21. we're going to read verse 12 until 15. Ayat 12 sampai ayat 15. And I'm just going to ask Andi to please just read it in Bahasa Indonesia so that we don't have to take too much time. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Wait a minute. This is the same man who killed Goliath. Ini adalah orang yang sama yang membunuh Goliat. This is the same man that the woman said Saul killed 1,000 and David killed 10,000. Ini adalah Daud yang sama yang wanita katakan bahwa Saul membunuh beribu-ribu tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Because of fear, he pretended that he is a madman. Oleh karena rasa takut, dia berpura-pura menjadi orang gila. In fact, if we continue with reading chapter 22, and Bahkan we're ketika going to kita read the first part of verse 1. Bahkan ketika di pasal 22 ayat 1 mengatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh we're just going to keluarganya stop there, Andy. We're just going to stop there right now. Okay. David therefore departed from King Achish, and he ran and escaped to the cave of Adullam. Nah, dia lari daripada Raja Akis dan pergi ke Gua Adulam. And Bible scholar says, while he was in the cave of Adullam, dan Alkitab para ilmuwan daripada Alkitab mengatakan pada saat dia pergi dari Akis dan pergi ke Gua Adulam, when he felt that God is no longer beside him, dan ketika dia merasa bahwa Tuhan tidak lagi bersama dengan dia,
He wrote Psalms chapter 13. Dia menulis akan Mazmur pasal 13. And this is what David said. Dan inilah yang dikatakan oleh Daud. How long, O Lord, will you forget me forever? Berapa lama Tuhan ketika Engkau melupakan aku? Have you ever felt that way? Lord, are you going to forget me? Apakah Anda pernah merasakan hal demikian? Tuhan, sampai kapan Engkau melupakan saya? And he continues, how long will you hide your face from me? Berapa lama lagi Tuhan Engkau sembunyikan wajahmu terhadap aku? This is written by a man who felt that God has forsaken him. Ini adalah kata-kata yang dituliskan oleh orang yang merasa bahwa Tuhan meninggalkan dirinya. He felt that he's all alone and God is no longer merciful towards him. Dia merasa bahwa dia ditinggalkan dan dia merasa bahwa Tuhan tidak lagi berbelas kasihan terhadapnya. And he says, how long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Are you in the situation? Apakah Anda merasa bahwa Anda berada di situasi yang sama? Maybe there you are in a financial situation because of this COVID that you feel like, Lord, how am I going to survive tomorrow? Mungkin Anda berada di dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini dan mengatakan bahwa Tuhan, bagaimana saya bisa bertahan hidup untuk hari esok? Maybe you have been praying every single day for the healing of your illness or someone in your family, and it seemed that the Lord has not heard your prayer. Mungkin Anda sudah berulang kali memohon dan berdoa untuk kesembuhan, baik itu mungkin diri Anda sendiri ataupun orang yang Anda kasihi, tetapi sepertinya kesembuhan itu tidak datang-datang. Maybe you're going through personal family problem where there is just so much tension and so much fighting within the family, and you're saying, when is this ever going to end? Mungkin Anda berada di dalam pertengkaran, pertentangan keluarga, masalah keluarga yang berat dan penuh dengan kerumitan, dan Anda berkata, sampai kapan ini bisa selesai? Lord, how long are you going to hide your face from me? Tuhan, berapa lama Engkau akan menyembunyikan wajahmu daripada aku? When God is silent, it Ketika can be Allah one diam. of the hardest time in our lives. Ini adalah saat di mana paling sulit dalam hidup kita. Because see, we look at God's silence as if he has abandoned us. Masalahnya adalah kita melihat kediaman Tuhan, diamnya Tuhan itu seperti bahwa dia itu meninggalkan kita. I remember when I was a young girl, Saya masih ingat ketika saya masih muda, seorang gadis when muda, I have done something that hurt my mom's heart, ketika saya melakukan suatu hal yang menyakiti hati mama saya, by disobeying her, mungkin karena tidak menurut, by talking back to her, mungkin karena ditanya dan menjawab, by being rude to her and disrespectful to her, mungkin oleh karena tidak sopan dan tidak dan melawan, then she gives me this silent treatment lalu dia memberikan dia diam, to show me that she is angry at me. menunjukkan bahwa dia sedang marah terhadap saya. And when she gives me that silent treatment, no matter what I say, she just turns her head and she ignores me. Dan pada saat itu setiap kali apapun yang saya katakan, dia tidak akan menjawab dan dia akan tidak menghiraukan saya. So therefore, we look at silent treatment as a cruel punishment. Sehingga kita melihat bahwa diamnya orang yang kita kasih itu adalah suatu hukuman buat kita. What should we do when God is silent? Apa yang kita harus lakukan ketika Tuhan diam? God's silence doesn't mean his absence.
Diamnya Tuhan tidak berarti bahwa dia tidak ada di sana. Silence is God's call for me to grow deeper. Bahwa diamnya Tuhan adalah panggilannya untuk kita dapat bertumbuh lebih dalam. You know, it's so much easier to say this because it sounds good. Sangat-sangat mudah dan gampang untuk mengatakan ini karena kedengarannya indah. But to live it in that moment is not an easy task. Tetapi untuk hidup atau untuk mengalaminya sendiri itu bukanlah tugas yang mudah. Last year, when we received the diagnosis of Kenneth's cancer, Tahun lalu ketika kami mendapatkan hasil diagnosa bahwa Kenneth anak kami kanker, as a mom, as a health talk seminar person, sebagai seorang ibu, sebagai seorang praktisi dan pembicara kesehatan, as a counselor in Shalem Lifestyle Center, sebagai penasehat atau konselor di Shalem Lifestyle Center, I asked God, why did this happen to saya tanya Tuhan Kenneth? kenapa ini terjadi kepada anak saya. This isn't fair, Lord. Ini tidak adil, Tuhan. I have tried to raise my son with the health message. Saya telah mencoba untuk membesarkan anak saya menurut nasihat dan hukum kesehatan. What happened to him was something that I never thought would ever happen. Apa yang terjadi kepada dia sebenarnya merupakan suatu hal yang tidak pernah muncul dalam pikiran saya. Because he was always been a very healthy child, even ever since he was young. Karena dia adalah seorang anak yang sangat sehat bahkan mulai dari kecil. In fact, I remember he is out of the four of us, he's the least of us that ever got a cold or a flu. Bahkan di antara kita semua, dialah yang paling jarang sakit flu atau sakit yang lain. So I asked the Lord, why did this happen? Jadi saya tanya Tuhan, kenapa ini terjadi? And all I hear was silence. Dan apa yang saya dengar hanyalah diamnya Tuhan. I didn't hear any kind of comforting words of promises. Saya tidak mendengarkan akan kata-kata yang menghiburkan ataupun janji-janji. Yes, I heard a lot of people texting me saying promises to claim on the promises of God. Ya, banyak orang yang memberikan pesan kepada saya bahwa tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. But Lord, I wanted to hear directly from you. I want to hear your assurance. Tetapi Tuhan, saya ingin mendengarkan langsung daripadamu. Saya ingin mendengarkan apa kata-kata yang menguatkan daripadamu. When we are waiting, being patient is the hardest thing to do. Ketika kita sedang berada di dalam keadaan seperti itu, untuk menjadi sabar adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. I like this quotation that Joyce Meyer says, patience is not the ability to wait. Saya suka akan kutipan yang dikatakan oleh Joyce Meyer, yang katakan bahwa sabar itu bukanlah suatu kemampuan untuk menunggu, but how do you act while you're waiting? Tetapi tindakan apa yang Anda lakukan pada saat Anda menunggu? Do we get frustrated and angry to God? Apakah kita menjadi frustrasi dan marah kepada Tuhan? Do we cry to him the way David cried to him? Lord, where are you? Ataukah kita menangis seperti Daud menangis dan mengatakan, Tuhan, di mana Engkau? Do we doubt his identity like John the Baptist did?
Apakah kita meragukan akan identitasnya sama seperti Yohanes Pembaptis meragukan identitas Yesus? Remember when John the Baptist was imprisoned? Masih ingat waktu Yohanes Pembaptis sedang dipenjara? He had hope that Jesus was going to rescue him and help his freedom. Dia berharap bahwa Yesus akan datang dan melepaskan dia dan membuat dia bebas. But it seems like Jesus didn't care. Tetapi sepertinya Yesus tidak peduli. Because he continued to do all the other things like doing sermons, teaching the disciples, healing the blind, healing the sickness. But what about me? Karena sepertinya Yesus melanjutkan apa yang biasa dilakukan, mengajar, menyembuhkan orang sakit, berkhotbah, dan lain-lain. Tetapi bagaimana dengan saya? Are you really the Messiah or should I look for someone else? Apakah engkau benar-benar Mesias atau kita perlu menunggu orang yang lain lagi? 2 Peter 3 verse 8 says, 2 Petrus 3 ayat 8 mengatakan, the reason why we are so impatient when we do not hear God's words or God's reassurance. Alasan mengapa kita tidak bersabar atau tidak mengerti bagaimana dan tidak mendengar akan apa yang kata-kata hiburan dari Tuhan. Because our concept of time is very different than God's concept of time. Karena konsep waktu bagi kita itu sangat berbeda dengan konsep waktu bagi Tuhan. Especially now that we are in the age where everything happens instantly. Apalagi kita sedang berada di dalam suatu dunia dan zaman di mana semuanya terjadi begitu cepat dan instan. This instant timing that we have makes us more impatient. Waktu yang sangat cepat pada hidup kita saat ini membuat kita tidak sabar. 2 Peter 3 verse 8 says, with the Lord one day is as 1,000 years. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 mengatakan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1.000 tahun dan 1.000 tahun sama dengan satu hari. So to the Lord, He is not restricted to any timetable. Di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah terbatas oleh waktu. But because we're restricted in timetable, we get so impatient when we do not receive an answer right away. Tetapi kita yang terbatas oleh waktu, seringkali kita merasa bahwa kita perlu jawaban yang cepat. Therefore, we get discouraged. Itu sebabnya kita akhirnya lemah iman. Therefore, we get sad and depressed and worry and anxiety. Kita sedih, kita depresi, dan kita cemas. We feel hopeless. Kita merasa bahwa kita tidak memiliki harapan. But we don't realize that God's way is different than our ways. Tetapi kita tidak tahu bahwa jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Isaiah 55 verse 8 says, for my thoughts are not your thoughts. Yesaya 55 ayat 8 mengatakan sebab rancanganku bukanlah rancangan. And neither are your ways my ways, declares the Lord. Dan jalanmu pun bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Because we don't get the information the way we want to, immediately we have a sense that God has forsaken us. Bahwa pada saat ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab kita di waktu yang kita inginkan, kita merasa bahwa kita menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. There is a lady who had a dream. Ada seorang wanita yang bermimpi. And in her dream, she saw 3 other ladies praying. Pada saat dia bermimpi, dia melihat ada 3 wanita yang sedang berdoa. She saw one lady was praying. Yang pertama, dia berdoa. And as this lady was praying, she saw Jesus came over to this lady number 1.
Dan pada saat dia berdoa, dia melihat bahwa Yesus datang kepada wanita yang pertama yang berdoa ini. And Jesus touched the lady's head. Dan Yesus menyentuh akan kepala daripada wanita yang pertama yang berdoa. And spoke to her words of comfort and a sense of affection with all the promises. Dan Yesus mengatakan kata-kata yang mendorong, kata-kata yang lemah lembut, yang memberikan rasa kasih. And this brought a smile to the first lady. Dan ini memberikan si wanita yang pertama ini senyum yang manis. And then she saw the second lady, Dan dia melihat akan wanita yang berdoa yang kedua, who's also praying. yang juga And berdoa. Jesus approached her, Dan Yesus mendekati dia. and Jesus didn't say much. All he did was just touch her head. Dan Yesus tidak berbicara banyak, hanya menyentuh akan kepalanya. And then she saw Jesus went to the third lady, but didn't even touch her or hardly looked at her, and he went away. Lalu Yesus berhenti sebentar di wanita yang ketiga, sepertinya tidak menyentuhnya ataupun tidak berkata apa-apa, tetapi akhirnya jalan saja. And immediately the lady who had this dream said to herself, Dan pada saat itu wanita yang bermimpi ini mengatakan kepada dirinya, Jesus really loved that first lady. Yesus betul-betul mengasihi akan wanita yang pertama yang She berdoa. must have done something that showed how he approved of her. Dan pasti si wanita yang pertama ini telah melakukan banyak hal sehingga menyenangkan hati Yesus. And maybe Jesus was not too happy with the second lady. Dan mungkin Yesus tidak terlalu senang dengan wanita yang kedua. She must have done something that made him not too keen or not too friendly with her. Dan itulah mungkin yang menyebabkan mengapa Yesus tidak terlalu dekat dengan yang kedua. But the third lady, Jesus is definitely mad with her. Tetapi untuk yang wanita yang ketiga, wah ini pasti Yesus tidak suka dengan yang ketiga ini. Because he didn't even bother to reassure her or even hardly looked at her. Karena Yesus bahkan tidak melihat, tidak menyentuh, dan tidak mengatakan apa-apa terhadap wanita yang ketiga. And as she was saying this to herself, dan pada saat dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri, Jesus spoke to her and said, Yesus berkata kepadanya dan katakan, that first lady, she doesn't really know me yet. Wanita yang pertama dia tidak begitu kenal dengan saya. Therefore, I need to comfort her by giving her my reassurance. Itu sebabnya perlu buat saya untuk membuat dia merasa nyaman dan meyakinkan dia. Because if I don't, she will fail and fall. Sebab jika saya tidak melakukannya, maka dia akan jatuh. The second lady has learned to know who I am. Wanita yang kedua sudah sedikit belajar mengenai siapa saya. Therefore, I don't need to give her so much reassurance because she has learned to trust me. Itu sebabnya saya tidak perlu terlalu banyak memberikan dia kata-kata yang meyakinkan dia, karena dia sedang belajar untuk percaya kepada saya. But that third lady, she knows me for who I am. Tetapi wanita yang ketiga dia mengenal saya akan siapa saya. I don't need to give her my reassurance because she trusts me with all her heart. Saya tidak perlu memberikan kepadanya kata-kata yang meyakinkan dirinya karena saya tahu bahwa dia percaya kepada saya sepenuhnya. When I read this story,
I said to myself, Ketika saya membaca akan cerita ini, saya berkata kepada diri saya, Lord, I am so far from that third lady. Tuhan, saya sangat jauh dibandingkan dengan wanita yang ketiga itu. I felt that when you are silent is as if you didn't care about me. Saya merasa bahwa pada saat engkau diam, Tuhan, saya merasa engkau tidak peduli dengan saya. But Lord, I want to trust you with all my heart. Tuhan, saya ingin untuk percaya kepada engkau sepenuh hati saya. I remember when Kenneth was diagnosed in January of 2020. Saya ingat pada saat diagnosa itu muncul di Januari tahun 2020. When the doctor saw through the MRI that there was a tumor in the back of his nose. Pada saat itu dokter menemukan tumor di belakang hidungnya. And the doctor was pretty optimistic. Dan dokter itu cukup optimis. And he says, well, I think we can go ahead and treat this very quickly. Dan dia katakan bahwa kita sepertinya bisa menyelesaikan masalah ini dengan cukup But cepat. before we go and see what we need to do, let us do a whole PET scan. Tetapi sebelum kita menyelesaikannya, mungkin kita perlu cek seluruhnya dengan PET scan. He says, I don't think there's anything to worry about, but I just want to make sure that it has not gone anywhere else. Dia katakan bahwa ini sih kemungkinannya sangat kecil, tapi sebagai lebih yakin saja kita cek aja semua supaya tidak ada tumor di tempat yang lain. But when the PET scan result came back, tapi pada saat hasil PET scan itu kembali, they saw a tumor in his backbone, tailbone. Mereka menemukan akan tumor lagi di belakang tulang ekor. And when we heard that news, dan pada saat kita dengar akan berita itu, it was from bad news to worse news. Itu dari berita buruk kepada berita yang paling buruk. It seems like trouble just kept on rolling even more and more. Dan pada saat itu sepertinya masalah datang bertubi-tubi dan datang lagi dan datang lagi. From an optimistic optimistic situation, dari situasi yang cukup optimis, the doctor said to us, we don't know what's going to happen now. Sekarang dokter itu mengatakan bahwa kami tidak tahu akan apa yang akan terjadi. We have not seen a case like this before. Kami tidak pernah menemukan kasus seperti ini sebelumnya. When he thought it was just a stage 2 or 3, it has now become a stage 4. Sesuatu yang tadinya dipikir bahwa itu adalah kanker di stadium 2 atau mungkin 3, sekarang menjadi stadium 4. That was when I cried to the Lord. Pada saat itulah saya menangis di hadapan Tuhan. And let me tell you, I've cried many more before that, but this was screaming cry. Ya, saya ingin katakan kepada Anda bahwa saya juga menangis sebelumnya, tapi di sini lebih parah. Lord, I don't get it. Why do you allow this happen to us? What wrong have I done? Tuhan, saya tidak mengerti mengapa ini terjadi kepada kami. Kesalahan apa yang saya lakukan? I blamed myself thinking that I have failed as a mother. Saya menyalahkan diri saya sendiri karena saya merasa bahwa saya gagal menjadi seorang ibu. I have tried to do everything that I can to raise healthy boys. Saya melakukan segala hal yang dapat saya lakukan untuk membesarkan anak yang sehat. And all I hear was silence. Tetapi yang saya dengarkan adalah hanya diam. Hanya When keheningan. God is silent, Ketika Tuhan berdiam. this is what I have learned personally in my life. Ini adalah hal yang saya pelajari secara pribadi dalam hidup saya. Psalms 46 verse 10 says,
Mazmur 46 ayat 10 mengatakan, Be still and know that I am God. Mazmur 46 ayat 10, ayat 11 ya di bahasa Indonesia. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. It is the hardest thing to be still when you know you're in an emergency situation. Adalah hal yang sangat sulit untuk tetap diam ketika kita tahu bahwa kita sedang berada di situasi yang darurat. Lord, I need direction now. Tuhan, saya membutuhkan akan tuntunan saat ini. More than ever, I need your reassurance. Lebih daripada kapanpun, daripada apapun, saya membutuhkan akan How can you expect me to be still? kekuatan daripadamu. Bagaimana engkau menginginkan aku supaya aku berdiam? But when he tells us in this verse to be still, it does not mean for us to be inactive. Tapi pada saat Tuhan mengatakan kepada kita untuk diam, ini bukan berarti bahwa kita harus tidak aktif. He says to know that I am God. Adalah untuk mengenal aku, bahwa aku adalah Tuhan. So when God is silent, it's because he wants us to have a deeper intimacy with him. Bahwa pada saat Tuhan katakan kita untuk diam, dan pada saat Tuhan diam, itu dia menginginkan kita untuk bisa lebih intim dan lebih dalam intim dengan dia. Because the problem is we only want a quick solution, but not necessarily do we want him. Karena seringkali kita menginginkan akan solusi yang cepat tanpa sebenarnya kita menginginkan Tuhan sendiri. But what matters to God is our relationship with him. Tetapi yang penting buat Tuhan adalah hubungan kita dengan Tuhan. You have said that you have served me for 40, 50 years, but do you really know me? Engkau katakan bahwa engkau sudah melayani aku selama mungkin 40, 50 tahun, tapi apakah engkau betul-betul mengenal aku? Do you really trust me in your situation? Apakah engkau benar-benar percaya kepadaku di dalam situasimu? None of us like pain. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang suka akan rasa There's sakit. nothing that is harder than seeing your loved one, especially your child, in pain. Tidak ada rasa yang lebih sulit dan lebih pedih dibandingkan kita melihat orang yang kita kasihi, apalagi anak kita berada dalam kesakitan. Immediately we want a solution to the pain. Kita langsung mau solusi akan rasa sakit itu. We can become so desperate that we are willing to try any method possible to get rid of the pain. Kita menginginkan solusi dengan cepat sehingga kita mau melakukan apa saja untuk menghilangkan rasa sakit itu. But yet through the pain is when we see God's love and mercy even more. Tetapi justru melalui rasa sakitlah kita akan melihat akan kasih Tuhan lebih dalam. Because through our sorrow, through our pain, that we can understand what Jesus has gone through for you and me. Karena melalui rasa sakitlah kita bisa mengerti akan apa yang Yesus lalui oleh karena Anda dan saya. It's easy to be with your friends when everything is going right. Sangat mudah untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita ketika semuanya itu tidak ada masalah. But when your friend is going through pain and you feel helpless, it is so hard to be with them. Tetapi pada saat sahabat kita sedang sakit dan kita tidak bisa melakukan apapun, nah itu yang sulit. We try to run away from that situation because we feel helpless. Kita mau lari dari situasi itu karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. But Jesus says, be still and know that I am God. Tetapi Yesus katakan bahwa diam dan tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. As you get to know me more deeply and to know me more intimately, dan pada saat engkau bisa mengenal aku dengan lebih dalam dan lebih intim,
Psalms 37 verse 7 on the first part says, then you'll be able to rest in the Lord and wait patiently for him. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. It's so hard to rest in God's goodness and presence unless we trust him. Sangat sulit untuk kita dapat beristirahat di dalam kebaikan dan kehadiran Tuhan ketika kita tidak percaya kepadanya. Because the lie that continues to whisper in our ear, Karena kebohongan-kebohongan akan tetap terus dihembuskan di dalam telinga kita, that God is not good, bahwa Tuhan tidak baik, God is not fair, Tuhan tidak adil, God has forsaken you. Tuhan telah meninggalkan kita. Where is he now? Di mana Dia sekarang? But during those lies that we listen, it is when we need to understand that it is his character that we have to trust. Tetapi pada saat kebohongan-kebohongan itu datang, kita harus mengerti bahwa adalah karakter Tuhan yang kita perlu percayai. Sometimes the process takes a long period of time. Kadang-kadang proses itu cukup lama terjadi. I remember when I was pregnant with the boys. Saya masih ingat pada saat saya hamil mereka. As you know, it takes 9 months process of pregnancy before we can deliver our baby. Kita semua tahu bahwa diperlukan 9 bulan sampai bayinya lahir. And during that moment of different stages of pregnancy, dan pada saat itu ada ada tahap-tahap yang berbeda di dalam kehamilan. there are changes that happens in the body, Ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh, changes in the hormones, perubahan hormon, and there's so much discomfort that actually happened to me as I am pregnant towards, the pregnancy stages. dan ada banyak hal yang membuat tidak nyaman dalam kehamilan. God could have made pregnancy process very quickly. Tuhan bisa saja membuat proses kehamilan sangat cepat. Maybe we can conceive our child on a Monday, Mungkin kita bisa hamil di hari Senin, and immediately the next Wednesday we give birth to our child. lalu 2 hari kemudian hari Rabu melahirkan. God could have made it that way. Tuhan bisa saja membuat hal itu demikian. He is a God of all things. Dia adalah Allah segalanya. But why does it take 9 whole months for the process of the baby being developed in our tummy? Tetapi mengapa dibutuhkan 9 bulan untuk bayi tersebut diproses di dalam perut? Because moment by moment, every single week and every month, there is a closeness of intimacy that was developed between me and my son. Karena di dalam waktu tersebut, hari demi hari, waktu demi waktu, terbentuklah suatu hubungan dan keeratan antara bayi dengan saya. We actually share the same blood. Kami berbagi akan darah yang sama. What I eat, he eats too. Apa yang saya makan, dia makan juga. My love for him grows and grows at each month. Kasih saya kepadanya bertumbuh dan bertumbuh setiap bulan. So that when Kyle was born, when Kenneth was born, I felt like I have never loved anyone as much as I have loved them. Sehingga ketika mereka lahir, saya merasa bahwa saya tidak akan mungkin bisa mengasihi orang lain sebanding mereka. But if I did not trust the process, tetapi jika saya tidak mengikuti dan percaya kepada if prosesnya, I said to the doctor when I am 5 months pregnant, doctor, please do a C-section and just take this baby out of me. Mungkin pada saat 5 bulan saya katakan kepada dokter, dokter tolong keluarkan bayi ini dari saya. What will happen?
apa yang akan terjadi? Kenneth and Kyle would have been born undeveloped. Maka anak-anak saya akan terlahirkan dan belum siap. In fact, I saw these premature babies because Kyle and Kenneth was part of the NICU unit. Bahkan saya pernah melihat akan anak-anak yang lahir prematur karena anak-anak kami pernah berada di rumah sakit. And I see how they seem to be so fragile because their lung was not developed properly. Dan mereka sangat-sangat rapuh oleh karena banyak hal yang belum siap. Contohnya paru-paru mereka belum siap bekerja dengan baik. So there is a process that God knows that we have to go through so that the end product will be a product that He will be proud of. Jadi diperlukan proses untuk Tuhan membuat itu semua menjadi lebih baik, dan ketika keluar anak tersebut keluar, maka segala sesuatunya keluar dengan baik. Isaiah 55 verse 11 says, Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, Isaiah 55 verse 11 says, so shall my word that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. We went through our journey for about 8 months. Kami melalui perjalanan hidup kami mungkin kira-kira sekitar 8 bulan. It was a very trying and painful moments. Itu adalah waktu-waktu yang sangat menjadi pencobaan dan juga sulit dan berat. And I have to tell you the truth, there were times where I doubted God's goodness. Dan saya katakan bahwa ada waktu-waktu di mana saya meragukan akan kebaikan Tuhan. But yet time and time again, the Lord wanted me to be patient and trust that it is a process that He is doing in Kenneth's life, my husband's life, and even Kyle's life. Bahwa itu adalah suatu proses yang perlu kami jalani dan suatu pelajaran yang kami harus pelajari, baik itu di dalam kehidupan anak saya, Kenneth, abangnya, saya, ataupun suami. Because see, all of us has characteristics that needs to be molded by God. Karena setiap dari antara kita memiliki karakter yang perlu dibentuk oleh Tuhan. Whether it's pride or selfishness or self-righteousness, whatever it is that we all know that we have a defect on, there is a process that the Lord is trying to mold in each one of us. Ada hal-hal yang masih ada di dalam diri kita, baik itu mementingkan diri sendiri, tinggi hati, kesombongan, ataupun yang lain, dan Tuhan ingin membentuk kita dan membuat kita melalui akan waktu-waktu tersebut. Therefore, during these painful times is when He is shaping us into His image. Dan pada saat waktu-waktu yang sulit seperti itulah, Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang sama seperti Dia. And He says that His work will accomplish what He wishes it to do. Dan firman-Nya mengatakan bahwa apa yang Dia lakukan itu akan menyelesaikan dan menyempurnakan apa yang Dia telah firmankan. And number 3, and the last tip for today, what I learned for today. Tips yang ketiga yang telah saya pelajari dan saya There bagikan is pada hari ini. always something to be grateful for. Bahwa selalu ada hal-hal yang kita perlu syukuri. Every single moment I had to be grateful for every day that Kenneth was alive. Bahwa setiap hari saya bersyukur bahwa Kenneth masih hidup. My husband always reminded me, honey, remember Kenneth is still here.
suami saya perlu selalu mengingatkan kepada saya, ingatlah bahwa Kenneth masih hidup sekarang. Don't worry about tomorrow. Just be grateful of what is happening right now. Jangan khawatirkan mengenai hari esok. Syukuri saja apa yang kita alami hari ini. Because 1 Thessalonians 5 verse 16 through 18 says, Karena 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 mengatakan, rejoice always, bersukacitalah senantiasa, pray without ceasing, tetaplah berdoa, in everything give thanks. mengucap syukurlah dalam segala hal. The hardest thing to do is to be thankful and to rejoice when things are not doing well. Adalah hal yang paling sulit untuk bersyukur dan mengucap syukur pada saat hal-hal tidak terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. But yet, 1 Thessalonians says, in everything. Everything means the whole package. Tetapi di dalam 1 Tesalonika 5 mengatakan bahwa kita perlu bersyukur dalam segala hal. For this is the will of God in Christ Jesus for you and for me. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu dan bagi saya. When we were going through our own personal struggle and journey, Ketika kami melalui akan pergumulan dan perjalanan hidup kami masing-masing, I had to learn to be grateful for every little thing. saya perlu dan saya belajar untuk bersyukur terhadap hal-hal bahkan yang kecil. When Kenneth could not even swallow a cup full of water, Pada saat Kenneth bahkan tidak bisa menelan akan air putih, a whole cup of water, 1 gelas penuh air putih, I had to be thankful that he was able to swallow 1 teaspoon of water. saya mengucap syukur bahwa dia masih bisa minum dengan sendok teh. This is the way God wants us to be when it seems he is silent. Ini adalah saat dan pelajaran yang Tuhan ingin kita pelajari pada saat kita menemukan bahwa Tuhan diam. That we need to trust him Bahwa kita because perlu of who percaya he kepadanya. is, not because of our circumstances. Bahwa kita perlu percaya kepadanya oleh karena siapa dia, bukan oleh karena keadaan kita. Habakkuk 3 verse 17 through 18 says, Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 mengatakan, though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vine, though the olive crop fails and the fields produce no food, though sekalipun there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls. Go ahead, Andy. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Even though it seems that there is no good thing that can happen right now, Bahkan pada saat kita tidak menemukan hal-hal yang baik yang mungkin bisa terjadi saat ini. can we be like that woman number 3 Bisakah kita seperti wanita yang ketiga yang berdoa? who knows God so well and intimately Yang mengenal akan Tuhan begitu dekat dan sangat intim. that regardless about the situation and the circumstances, that there is no food on the table, the diagnosis has not gone any better, but yet will I be able to rejoice in the Lord. Bahkan pada saat mungkin tidak ada makanan di atas meja, pada saat hasil kesehatan yang keluar tidak menjadi lebih baik, tetapi kita bisa tetap bersyukur. And the key that we can be joyful is
Dan kunci bahwa kita bisa bersyukur dan mengucap syukur is adalah I can be joyful in God, my Savior. bahwa saya bisa mengucap syukur dan bisa bersuka cita di dalam Tuhan, Juru Selamat. That means I am joyful because of Him, not because of my circumstances. Bahwa saya bisa bersyukur dan bisa bersuka cita oleh karena Dia, bukan oleh karena keadaan saya. You know, we have heard that Jesus is the way. Kita sering dengar bahwa Yesus adalah jalan. What does that mean? Apa artinya itu? That means that Jesus is not the destination, but Jesus is the route that we are going through as we're going through our difficult times. Bahwa Yesus adalah jalan, bukanlah tujuan. Bahwa melalui Dialah kita bisa melalui semua kesulitan-kesulitan yang ada That's why dalam He is called Emmanuel. God is with us. Itu sebabnya Dia dipanggil Immanuel, Tuhan beserta kita. What Jesus longs for more than anything, Apa yang Yesus rindukan lebih daripada segalanya, more than our tithe and offerings, lebih daripada persembahan dan perpuluhan kita, more than our service in ministry, lebih daripada pelayanan kita, is for us to realize that He is all I need. bahwa supaya kita menyadari bahwa Yesuslah yang kita perlukan. Jesus is enough. Yesus dan hanya Yesus itu sudah cukup. Being with Him is enough. Bersama dengan Dia itu sudah cukup. Being in His presence is enough. Berada di dalam hadiratnya itu sudah cukup. Knowing that He will never leave me nor forsake me is enough. Menyadari dan mengetahui bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membuang kita. Itu sudah cukup. Regardless of all the circumstances. Terlepas dari apapun keadaan kita. Therefore, Proverbs 3 verse 5 says, Amsal 3 ayat 5 mengatakan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Up to now, I still don't understand why we have to go through what we went through. Sampai saat ini pun saya tidak mengerti mengapa kami harus melalui akan apa yang pernah kami lalui. But now that Kenneth is well, Tetapi sekarang Kenneth sudah sehat. now that we have gone through our dark times, just like the way David had in Cave Adullam, Kami sudah melalui akan waktu-waktu yang tergelap dalam hidup kami, sama seperti Daud di dalam I gua have Adulam. learned that all Jesus wanted to do was for me to trust Him with all my heart. Satu hal yang saya bisa pelajari adalah Tuhan ingin supaya saya bisa bergantung kepadanya dengan sepenuh hati saya. When God is silent, Ketika Tuhan diam, it doesn't mean that He has forsaken you. tidak berarti bahwa Dia meninggalkan kita. It just means He wants you to have a more intimate relationship of trust with Him. Itu hanyalah bahwa Dia menginginkan kita untuk datang lebih dekat dan lebih intim bersama dengan Dia. I hope that this will be your experience. Dan saya harap ini menjadi pengalaman buat Anda. Let us pray. Kita berdoa. Father in heaven, Bapa di you sorga, know how impatient we can be. Engkau tahu bagaimana kami bisa menjadi tidak sabar. You know that many times we feel that this seems not going to end. Dan seringkali kami merasa bahwa ini sepertinya tidak ada habisnya. But Father, thank you for reminding us that you will never leave us nor forsake us. Tetapi terima kasih Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan tidak akan pernah membuang kami. All you want is for us to have a deeper relationship with you. Yang Engkau inginkan hanyalah supaya kami boleh memiliki hubungan yang lebih dekat dan lebih dalam dengan Engkau. Please help us to have such joy in your presence that you are enough for us.
Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh merasakan dan boleh percaya bahwa Engkau saja adalah cukup. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.